Faqala, ya, mongko dawuh sapa Allah Ta'ala, ketika Allah mengistimewakan ulama, Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Kaidah bersaksi sapa Allah wal malaikatu ngono ya sampean gampang memahami, lan bersaksi sapa para malaikat, wa ulul ilmi lan bersaksi sapa para pemilik ilmu dalam artian menurut kitab iki tasawur nafsi ndukur kok bukan sembarang ilmu. Bersaksi annahu ngono barusan, annahu sak temene kelakuan iku la ilaha ora ene pangeran kang layak disembah kelawan sakbenere ing dalem wujude. Aila ma'buda bihaqqin fil wujud illa huwa angin Allah. Nah, yang bersaksi kemaha esaan Allah itu Allah, para malaikat dan para ulama. Ulama ini kok itu kok sembarang ulama. Menurut Al-Ghazali, ulama yang memiliki tasawurun nafas indukuriku. Pak ulama ilmi tauhidi mongko utawi ulama tauhid bil itlaqi secara mutlak tanpa embel-embel pokok ulama tauhid. Ngono iku maksudnya mutlak ngono tok le. Nyambung tanpa koid, awas bila koid nek moco jangan koyet, iku salah mulai saat durung Nabi Adam sampai besok dina kiamat itu, tapi gak kerasa ini gitu ilmu. Koid dari kata-kata koda yaqidu koidan, master itu. Bil itlaqi ae biduni qaid, tanpa ada embel apa-apa ya dikatakan ulama tauhid ngono tok, ngono lho. Pokoknya ulama tauhid. Nih. Iya. Ulama tauhid. Siapa ulama tauhid itu? Orang yang punya ilmu tauhid yang sesungguhnya, yang tauhid itu menjadi pegangan hidup, iku al-anbiya para nabi wabah daum lan iku tetep ing dalem sakwise al-anbiya al-ulama utawi para ulama, ya ulama tauhid, alladzina kang hum utawi, gak usah kang meneh wong iki sila kok kang mekang alladzina kang sing dadi atiku sing mausul hum silatul mausul bukan naat. Hum utawi alladzina iku warasatul anbiya'i para pewarise para nabi, mewarisi keilmuan dan kejujuran. Ngono ora kok angger mewarisi ngono terus
Dia kepengen jaluk dipanggil ulama ngaku-ngaku warisin Nabi. Dapurmu sering melanggar ngono kok warisi para Nabi. Jadi sering melanggar syariat ya nggak layak disebut ulama. Di ayat itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang kepengen mencapai derajat al-alim yang dijamano al-ulama, khosyah tidak boleh absen sedetik pun dari diri. Quran, sing ngomong Quran, sing ngomong Gusti Allah, bukan apa itu nggoni menara, bukan. Iku mantep Gusti Allah langsung innama yakhsyallaha min ibadihi yang melakukan khasyah kepada Allah hanya ulama. Mana teman terjemahkan? Tidak ada lainnya, nyambung. Artinya apa Pak lo? Kita kalau nggak ulama apa dan bisa khasyah? Artinya gini, orang melakukan khasyah itu tidak hanya begitu melundung sepuluh khasyah, toh ada landasan ke ilmuwan tauhid gitu loh. Jadi khasyatullah itu harus berlandasan keilmuan tauhid. Ora kok ngomong-ngomong khasyatullah tok aja kan ngawur ya Pak. Sehingga apa? Orang yang tidak berilmu tauhid tentang Allah gak bisa. Gak bisa. Nah, urutan kedua, ulama tauhid itu setelah ambil itu ya ulama yang ini yang tadi dibahas yang apa? Memenuhi persyaratan khas ya Allah itu ngono lho sampean kalau memenuhi itu ya berarti masuk ngono toknya Bu. Gak usah masang banner lah. Ini urusan roh, kenyataan rohani, bukan urusan penampilan operet di atas panggung, bukan. Juga bukan urusannya ganti ketahui orang. Menurut, jangan salah pikiran apa-apa saja. Posting, gawe papan nama, pasang banner meneh. Ya Allah, kok niki apa iki apa ada bedes suaranya ana bedes lho menyo kok niki menyo ta pengembala menyo nek menyo panjane seneng tampil nih nah hati wes wahadal ilmu tali ikilah ilmu utawi ikilah ilmu apa gorek tahu terutama yang berobjek kepada Allah. Kalau saya tambahin begitu. Tauhid itu luas. Objeknya macam ngelmoni Allah. Itu yang disindir di surat Al-Baqarah awal itu ilmu tauhid itu. Ini zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi objek barang gaib lah barang gaib itu akeh ngene lho Allah malaikat wis hakikat kenabian itu gaib kabeh bukan orangnya sing ketempelan nabi lah nek iku
Kondek menangi ya iso delok, tapi hakikat kena biarnya. Hari akhir aras kok kabeh. Nah, wa adal ilmu ta ikilah ilmu wa ing kana senajan apa adal ilmu iku syarifan mulya mulya fidati ing dalam date ilmu kamilan tur iku khobar keduanya kana tur iku sempurna apa adal ilmu ngono nek maknane lengkap ngono rek wa ing kana senajan ana apa adal ilmu iku syarifan perkara kang mulya apa adal ilmu ngono fidati ing dalam date adal ilmu kamilan tur iku sempurna apa hadal ilm fi nafsi ing dalam awak dhewe hadal ilm iku layan fi khobare hadal ilm khobare hadal ngono sih al ilm gak melok sing dadi mubtada apa isim isyara al ilm musyar nilai gak melo-melo aja disangkut khobare hadal iku layan fi orang menyepekno orang meniadakan itu bahasa lainnya orang menolak apa hadal ilm sairul ulumi ing ilmu lainnya ngono nek terjemah Indonesia rek nyambung sekarine tok ae sampean menjadi gak paham lapok oleh keren aja dan tidak bisa menafikan, tidak bisa meninggalkan, tidak bisa tidak menganggap ilmu lainnya. Ngono lho, nyambung. Layak sulu, tidak hanya sekedar begitu loh. Iku nek ngerti maknane bar itu mesti bisa begitu. Tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar tidak bisa meninggalkan ilmu-ilmu lainnya, bahkan layak sulu ora bisa hasil apa hadzal ilm illa bi muqaddimatin kejaba piro-piro pengantar katiratin kang akeh kok pengantar apa iki prolog Berarti prolog dengan pengantar berbeda, Rek. Nih, pengantar itu dibuat setelah barangnya mari kabeh itu pengantar. Menurut. Lah, mukadimah itu pembukaan. Nyambung. Durung gawe karya durung oleh apa-apa gawe pengantar goblok. Mesti diantarno sapa. Keco gobloki. Salam sarjana kok lolak. Dikon nggih makalah nggih kemantar dhisik gobloke lho. Ayo nyusun karyanya dulu kalau sudah selesai baru nyusun pengantar lah. Letaknya pengantar itu di halaman depan. Gawene paling belakang. Ngono lho. Mosok ngene ngenteni kuliah di sana nampel. Nah, nek mukadimah berbeda. Dalam karya ilmiah mukadimah itu prolog atau apa? Pendahuluan. Berbeda. Atau bahasa Arab mengatakan tamhid. Tamhid itu dilihat nanti. Ini cenderung sebagai pengantar apa sebagai pendahuluan. Tapi kalau taqdim sama dengan muqaddimah. Jadi perkembangan karya ilmiah di negara Arab. Loh, tidak hanya sekedar ilmu tauhid itu bisa meninggalkan ilmu-ilmu lain. Bahkan ilmu tauhid sendiri bisa berhasil itu harus melibatkan pembukaan atau pendahuluan yang banyak lah. Pendahuluan yang banyak itu adalah keterlibatan ilmu-ilmu lain.
Batil kal muqaddimah utahe mengkon-mengkon pembukaan utawa pendahuluan iku latan tadimu ora teratur apa al muqaddimat illa min ulumin kejaba saking pira-pira ilmu syatta. Awas nggo diwaca satiyun sate ta syatta dadi sing melungker iku ndak usah titik karena ini alif bisuratil ya. Nih wong Jawa ngarani alif bengkong. Jadi alif bengkong itu bahasa Arab alif bisuratil ya, bukan alif layina blok. Kandhanono ya. Pengasuhmu kandhanono. Ngawur. Layina itu, sifat layina itu tidak berhubungan dengan tuli. Dan layina itu sifat yang berhubungan dengan bunyi. Dengan saut lu ini tuh gak ngerti. Lah alif layina iku apa? Alif huruf mat. Ngono lho. Allah kesadar kalau sing elingno. Ya wis kesado pisan dalane. Sampai tadi kiai tersesat gara-gara mengatakan alif layina sebagai bahasa Arabnya alif bengkok. Loh, sembarang. Ono referensi ini, delok referensi itu apa jari-jari ini doa. Saya di mana-mana saya begini kan karena apa? Loh, saya harus membawa dakwah ke ilmuwan. Karena hidup yang pokok itu ilmu. Ada lainnya gara-gara karena ilmu. Kebenaran karena ilmu. Kejujuran karena ilmu. Keindahan karena ilmu. Bukan tanpa ilmu. Tapi kalau ada ilmu sudah disimpangkan orang kita diam. Maka dosa itu besar. Tapi, loh, ini kia pengetahuan tersendiri. Kita dono. Mumpung ngelewati ini. Syatta kang macem-macem. Ini syatta itu majrur. Wa alamatu jari apa rek? Kasroton mukhot. Loh. Syatta itu bimakna mukhtalifah. Syatta isim. Latan tadimu ilamin ulumin coba saya kira-kira ilmu syatta kang macem-macem. Ulu macem-macem iku mau rupa apa pak? Iku mitlu. Jadi khobar. Awas, aku nudono pisan tok. Gak perlu tak ulangi meneh. Setiap ada kata-kata begini, mitlu nahwu ka. Setelah setelah kalam jumlah mufidah itu mitlu nahwu ka. Termasuk kami dari jadi khobar li mubtada'in mahdhuf wal apa itu wat takdir zalika mitlu. Satu, bisa kalau Anda mampu menjangkau menjadi hal maka dibaca mitlah. Pertanyaannya cuman nek kowe ndadekno hal, kamu kudu tahu sokibul halnya apa, amilnya apa. Nyambung. Kita angger kalkul ae. Ngono lho. Semono uga nek maca kitab aja angger kang tok ae gak tau hal blas. Saiki kitab naat kabeh kene halif. Ketara temen ini saja maca kitab lah lebih daripada menyesatkan santri. Kacau kabeh iki gara-gara penyimpangan dari Nah,
Watil kal muqaddimatu lho tu musar ilele tilka mob mutada aja diwaca mutadi ngawur. Ojo maca mutadi alumni tak beras metu biyen. Saiki wis dadi pengurus Tanfidia Jakarta Timur cabang. Watil kal muqaddimatu ikulah tantadimu ilamin ulumin syatta mitelu ulum syatta iku lho nyambung ulum syatta mitelu utawi ulum syatta iku misale ilmis samawati ngono nyambung ah ngono ini kan gawe hal kenek tapi so dibul kalendi ambilnya mana lah nek khobar Pak lho nek dadi mubtada jelas mubtada sendiri kan amil bagi khobar terus mubtada sendiri itu makmul amilnya amil maknawi tidak apa maksudnya amil maknawi tidak karena dia menduduki di awal cocot menurut itu namanya amil maknawi wah enak lafale tapi posisi lu ngene kadang guru nahu gak jelas bisa bingung no masyarakat ngono lho iku maknane amil maknawi ibtidai posisi dia itu di permulaan kalam itu loh itu sudah jadi amil ngono lho yang menyebabkan lafaz yang berposisi itu harus dibaca rofa nyambung ngono lho ngaji nahwu ibu weh mitelu ilmi samawati iku sepadane ilmu tentang piro-piro langit ngono rek nek menerjemahkan itu ojo ilmu langit dan ilmu blok ilmu langit maksudnya ilmu tentang langit sebagai objek wal aflaki lan piro-piro falak apa falak itu sampai nek mengindonesia kan apa rek falak yok apa astronomi koyo ngerti astronomi ae awakmu potonganmu kurungu tok falak itu apa zaman ngaran angka lho ngene kae gak ngerti kok repot ngono lho nih angkasa itu ya berarti yang ditempati oleh atmosfer itu ngono lho ngene iki aku ngerti ngene kelas di sanawiyah biyen gak perlu nang man barangku kedukuran kesombongan wong apa maneh mau alimin tambah klenger nah tukang tipu tok lho usaha karena kawene penampilan tok ilmu ngono iku aku ngerti diulang guruku tapi cukup awal sana lambakan di M itu sudah dikasih sindiran guru-guru yang begitu rek nah pelas wa ilmu jami ilmas wa ilmi atap nanggone ilmi sakwise mitelu nyambung wa ilmi jami ilmas nu ati nek nakdirno ya wa mitelu ilmi jami ilmas nu ati nek ditakdirno kabeh apa wawu sebagai fungsi huruf atap secara lengkap yo bunyine gak usah wawu tapi apa wadzalika mitlu ilmi jami ilmasnuati ora nganggo wawu atap ya diucapno mana berulang wa ilmi jami ilmasnuati lan sepadane ilmu tentang sekabehane ciptaane Allah lho termasuk batuk kita. Bung Arek kalau ingin apa
mengetahui batu menungso terdiri dari apa saja batu itu disebut anatomi. Satu, kalau melihat struktur, aspek struktur organ batu. Kalau melihat organ batu itu ada apa saja, bila satu persatu. Ada otak, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Pelajari satu persatu ciri khasnya kayak apa. Muncul ilmu kesehatan manusia. Harus begitu dewe-dewe. Nah, ilmu yang mempelajari apa itu kerapian lingkungan kudu bersih kudu rapi ojo kempro kayak duwe sempak dhewe ae kabeh yo duwe tapi gak kayak awakmu ya itu muncul ilmu modern disebut ilmu lingkungan hidup lo yo terus begitu berkembang ilmu itu berkembang bukan kok mungsert ngono waya tawaladulan lahir waya tawaladulan lahir utawa apa rek muncul an ilmi tauhidi bersumber saking ilmu tauhid apa ulumun piro-piro ilmu awas macai awas ukharu awas macai ojo akor ngawurai nyambung ne akor mudakar sementara jadi naat laman utnya apa manutnya apa manutnya ulum iku apa jamak ghairu akil jamak ghairu akil hukumnya mufrad muannas maka naatnya harus muannas ngono lho cok penalaran itu ana ajar angger mangapa ya pemane diwaca akur wah goblok mau tak ojo akur mau pak kalau pas disandingi konco akrab pisan apa ulumun pira-pira ilmu ukharu jamae ukhra nyambung ukharu kang liya-liyane kama kaya dene ya tawaladu an ilmi tauhidi ulumun ukharu sana guru bakal nyebut sapa ingsun sapa kira pengarang kitab Abu Hamid Al-Ghazali atau Hujjatul Islam Imam Ghazali sanad guru bakal nyebut ingsun atas samaha ingsun iki ojo kok kita ngawur ae nyambung sorop durung lengkap wis mulang lah ini yang dimaksud di dalam sorop mutakallim wahdah lil mu'azzam itu wahdah tapi lil mu'azzam lah lafale tok podo karo mutakallim ma'al tapi secara kandungan secara makna wahdah tapi lil mu'azzam podo karo nggone Indonesia seorang diri tapi menggunakan pernyataan kami bahasa Indonesia penting karena gak ngerti bahasa Indonesia cocokmu jadi ngawur jinggo hati ini aku sampe mikir sakmono mondok kuwi lah bahasa Indonesia gak perlu nekek-nekek ono jurusan satu bahasa Indonesia barang kocok gak iso apa-apa cukup sanawi ae alias kudu tamat kalau mah alim sik goblok repot di kucing apa anake kucing ngene iki kama sanad guru kaya oleh bakal nyebut utawa apa mai langsung didohirkan karena apa mai ku semausul mubham ngono lho rek mubham apa makna itu global tanpa jelas satu persatu ngambung
kudu ngerti kabeh. Lah nek didohirkan piye? Kama kaya dene ya tawaladu an ilmi tauhid ulumun ukhor. Kena disingkat ulumun ukhor ngono ya kena. Sanad guru bakal nyebut sapa ingsun Ghazali akesama ing pira-pira jenise. Ngono. Akesam itu bukan peristiwa membagi tapi apa? Hasil pembagiannya. Lah bahasa Indonesia ngono ku jenis no jadi aksam ini bimaknal anwa jamae nauk karena guru bakal nyebut ingsun aku sama ing pira-pira jenise ulum ukhor nyebut bimawal dia ing dalam pira-pira panggonane ulum ukhor Pak alam mongko ngerti surah anal ima satem ilmu kusyarifun mulya bidati kalau dati ilmu min ghairil Khalid tanpa melihat ila jatil maklum maring arai objek bahwa ilmu sendiri itu sudah terhormat tanpa melihat objek apapun objeknya menurut maksudnya bang kata inna ilma sihri sampai saat temani ilmu sihir itu syarifun bidati karena sihir itu masuk ilmu setiap ilmu itu syarif maka ilmu sihir juga syarif menonton tanpa melihat objek masalahnya hanya melihat ilmu apa rek syarif sehingga rai pembagian tidak syarif itu kan ketika melihat objek ilmu maling ku syarif ilmu nyambung nah ini kok delok malingnya beda lagi bidati wa ingkana senajan ono po ilmu sihir iku batilan salah atau melanggar syariat wadzalika utai mengkono anal ilma syarifun bidatihi rujuke iku anal ilma satemene ilmu iku didul jali lawane jahil bodoh wal jalu utawi jahil iku min lawazimidul mati setengah saking perkara kang nempel petenge ati awas ojo angger kegelapan tok lan kegelapan tok ya ngarepe pangdi PLN mati yo gelap dan itu gelap di sini gelapnya rohani. Wong goblok iku berarti jelas batinnya gel. Nek dari pernyataan benar. Gelap piye Pak? Lah tak ngerti. Itu gelap-gelap rohani bukan gelap jasani. Lah nek kowe kepaten lampu itu namanya gelap jas yang nangkep kan matamu ini tidak bisa ditangkap mata gelap hati kok min lawazimidul mati lawadul matu utawi petenge hati ku min hayyizis sukuni awal ya tasdid lu ini malah gak ditasdid tapi nek nggone lapat koit mau malah ditasdid goblok iku lho kok wirawiri dua garis latar belakang ya kan jadi min hayyizi ora sukun gelap hati itu tetap bersumber saking keadaan diam. Diamnya apa Pak? Diamnya hati lagi. Jadi hati itu harus digerakkan. Menolak. Nyambang ben muncul apa? Ben gak gelap. Nek hati ini digerakkan maka bersinar. Menolak. Nek bersinar maka akan datang iku urutane ngono lawat sukunu
utawi diam tidak bergerak iku koribun mendekati awas. Tak nganggo bahasa Indonesia biar lebih enak. Itu koribun mendekati apa sukun mendekati minal adam awas. Ojo diterjemahkan saking. Nek diterjemah saking piye Pak? Berarti goblok iki nemenan. Karuan mendekat kok saking. Mendekat berarti piye rek? Kepada oh, gak ngerti bahasa Jo. Udah bahasa Arab pun kalau tidak ingin menyesatkan wong sandonya Pak. Termasuk maknani gandul. Maknani gandul itu saya kategorikan makna harfiah. Tidak bisa menjamin mukhotnya paham langsung kalau tidak punya pengetahuan tersendiri satu. Mutakalimnya sing maknani gandul juga dituntut pengetahuan macam-macam terutama pengetahuan tentang bahasa secara lengkap. Karena itu sudah menyangkut lintas bahasa dari bahasa yang diterjemahkan kepada bahasa menterjem. Dua bahasa loh. Loh, kok dada enak-enakan turu tok. Terima apa nembel tok. Faisal. Iku koribun mendekati apa sukunya murek. Ono domire wa in yustaku fawadu. Domirin mustakin itu khobar mufrad nek mustaq itu mesti begitu. Beda lagi kalau khobar mufrad sing jamek. Mesti ulang alfiah goblok. Sing gak diulang Pak, enggak ada goblok pembacaan gak diulang. Nyambung. Itu kategorinya belum diajar. Sing goblok ya sing wis diulang. Apa enggak? Wah, arek man sanawiyah selamat kabeh iki ngene. Sing neraka maling tok iki. Di sini. Loh, iku alfiah iku. Wal apa iki? Apa wa mufradun apa rek? Wal khob wal jamidul mufradu farihun wa in wal mufrad jamidul farihun titik. Mufrad jamid enggak mengandung domedul. Wa in yustaku fawadul mutakin kalau khobar itu mufrad mustaq laiku yang zudomirin itulah maka kalau mubtada mufrad maka khobarnya mengandung domir mufrad mulanya gak tampak tondo jamak tondanya gak ada nek mubtada apa tasniyah maka khobarnya mustaq ini juga harus menyesuaikan karena mengandung domir. Itulah munculnya hukum khobar harus sesuai dengan tada. Tapi enggak sembarang. Kapan khobar harus sesuai dengan tada? Ketika khobar itu isim mustaq. Mak iku tok. Ngono lho. Ya goblok bisa. Oh no. Tegas ilmu ku tegas bukan ragu-ragu. Yang ragu-ragu belum tingkat ilmu. Jadi ngono. Sanadi utawi sandaran ingsun mufrad. Pinten Pak sandaran jenengan. Rijalun iku pira-pira lanang. Enggak ngapa karena rijal jange. Nambah. Ujung goblok setengah goblok nih sore goblok dukure bodoh. Bingung no masyarakat mesti teko pesantren awakmu kok. Mulane nek gak wani mempelopori keilmuan aja ngodok. Ngono lho. Wis dadi wong awam ae, ketemu tanggamu kon mondok. Ngono lho, awakmu melok-melok ae. Ketut apa? Kentir banjir. Halo, ngono lho. Pondok itu punya tanggung jawab besar untuk apa? Untuk menunjukkan keilmuan tidak hanya ikuti
ikutan. Ini gak ngono. Sampai jangan mengaku jadi santri. Itu sudah bohong besar. Dianggap remeh. Nih. Wes, kita sindir-sindir itu karena bersentuhan dengan itu. Terus secara kenyataan, hati iki gilek weruh gak pajul. Contoh iku mau. Sampean dhewe ketika saya begini mesti ngomong gak umum Pak iku lho. Ya berarti umum lagi. Anda itu sudah kena bisikan setan mendarah mendaging, makanya berkiblat kepada umum, bukan berkiblat kepada kebenaran. Nah, hati-hati kok. Wadul matu iku min hayyihi sukun. Wasukun iku koribun mendekati apa sukun. Minal adami maring tidak ada. Hati itu kalau tidak bergerak, sama halnya dia tidak punya fungsi. Menurut. Nyambung? Menurut maksudnya. Nah padahal hati itu diberi karo Gusti Allah. Kita tak terus ngono. Kok tidak punya fungsi lah makanya menurut apa Allah itu ngekei secara dolenan padahal ciptaan Allah tanpa bermuatan kezaliman hikmahnya jelas manfaatnya jelas sebab kalau tidak begitu berarti Allah bersifat kekurangan sementara Allah hanya bersifat kamal. Kalau Allah bersifat kekurangan, maka berarti Allah ajiz, bukan qadir. Harus begitu. Dari akal itu. Lu bilang gitu. Kalau tahu, lah kalau Allah bersifat ajiz, ya berarti gak pantas jadi pangeran. Terusannya begitu. Ono lho rek. Sejak awakmu gawe pawon dirungkas dirusak wong rusak. Hikmah wis gak enek. Ngono lho. Ini Allah menciptakan untuk kepentingan umat manusia alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ja'ala lakum. Coba. Lakum iki tok lho. Tafsirono sak minggu gak mari. Lakum lamnya lil milki bisa, litaklil bisa, litaujih bisa. Makanya ya kum itu manusia. Kok tetap manusia tidak disediani sak menambah. Loh. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ya kan? Ada lagi lakum lagi ma fil ardi jami'a itu coba wayaka ulan terjadi apa al-batilu salah wadul matu wadolalatu lan kesesatan mibiadal qismi ing dalam ikilah jenis tegese apa ketika terjadi tidak ada maksudnya tidak ada fungsi napa iki analisis bahwa ilmu itu lawannya jahal. Jahal itu apa? Jahal itu kata apa iki? Jahal itu sifat yang nempel pada kegelapan hati. Lah kegelapan hati itu bersumber dari hati tidak bergerak. Nyambung ah? Lah tidak bergerak itu berarti tidak berfungsi. Sampai disinilah terjadi kesesatan. Menurut jangan ini diterjemahkan
Waya kok apa? Waya kok batil itu biadil qismi itu. Ngono lho. Jadi orang sesat itu berarti hatinya apa? Tidak bergerak. Karena tidak bergerak maka berarti mengalami kegelapan. Karena gelap maka berarti bermuatan kebodohan. Karena bodoh maka tak tidak punya. Lu kali ngono tok kok. Ngomong lupa, tapi kan dia kemarin saya tanyai juga memberikan pemahaman lupa kok dikatakan tidak punya alu. Ya tidak tuh. Keputusan itu ada yang salah, ada yang benar. Lah kalau urun pendapatnya salah, itu juga namanya kebodohan gitu loh. Ya Bu. Loh. Mulane kabeh ki enek landasane. Ora kok angger sak geleme bathuk. Ya Bu. Sak geleme bokong wah, dene sak geleme bokong angger kloset diinciki. Hati. Ada Kak. Jangan memandang semua keputusan itu mesti benar. Makanya biasakan juga mulai jenjang aliyah mengkritisi pernyataan. Biasakan. Jangan hanya nerima-nerima tok ae. Kok batinmu gitu loh. Ngelot itu nih haram. Konlebon. Begitu juga pikiran. Barangnya haram gak tepat konlebon pikiran. Pikiranmu jadi najis. Najis rohani. Perasaanmu juga ikut najis rohani. Itulah kebodohan itu. Itulah maka Al-Quran itu menyuruh pikiran gerakan. Nyantolo nanggone syariat lo. Tak kayak contoh gerakno pikiran ibu kan anak-anak Nabi Nuh celaka. Kayak contoh langsung. Gerakno pikiranmu. Piye bunyine anak tidak menjamin sama dengan bapak. Iku nyambung. Tak kayak contoh tabat yada api labi watak padahal Abu Lahab itu apa? Paman kandungnya Kanjeng Nabi. Gerak pikiran membahasakan keluarga orang mulia tidak dijamin ikut mulia otomatis. Kok tidak ngenal-ngenal baik batu kucing. Istri Nabi Nuh nas Gusti Allah neraka. Istri Nabi Lut nas neraka. Pak. Suami Asia ibunya Nabi Musa nas neraka Fir'aun. Tidak kamu mengambil kesimpulan salah. Dikai pangeran udah dikai salah hati-hati kamu. Hati. Nabi Musa punya pengetahuan karena apa? Ada proses mendapatkan apa? Informasi dari Gusti Allah. Semua Nabi begitu. Jadi bukan proses seperti kemanusiaan pada umumnya. Karena jalurnya jalur apa? Waktu. Begitu juga orang biasa yang bukan nabi juga akan diberi apa? Keistimewaan kalau memang dia memenuhi syaratnya. Muncul ilham. Bukan wahyu. Loh. Lah inilah yang kemudian nanti disebut ilmu laduni itu. Nyambung. Cuman memang nek dipikir sekedar nggak ada proses. Tapi niat wadah itu butuh proses, butuh perjuangan. Beda dengan ilmu bukan laduni. Prosesnya
bisa jelas diamati, menyiapkan wadah juga butuh perjuangan maksimal. Awakmu mondok tok suwe, sementara batinmu kon kotori terus dengan cara bermaksiat, melanggar hukum, melanggar aturan, sok mangkono wong. Gak iso. Gak iso ngoyo kaya apa kamu proses. Yang cacat tempatnya bukan salah, bro. Apalagi prosesnya salah. Wong tolabul ilmi kok turun. Lu coba itu gak sadar. Ya Allah. Nih. Waya ka'ul batil wadatu fi hadzal qismi rek. Titik. Titik tapi belum akhir. Nyambung. Faidan kalau begitu loh. Ngono lho rek. Aku iki kepengin bantu sampean ya apa carane memahami kitab makna gandol tok wis paham. Itu harus melatihan juga. Dan kunci utama adalah paham alur pembicaraan lalu menguasai nahwu dan sorof balaghah. Sudah selesai. Cukup Pak. Vocabnya Pak wis, vocabe nggawa kamus apa-apa. Menungso gak enek sing apal seluruh kosakata gak enek. Ampun. Sing dadi masalah sorof gak ngerti, naku gak ngerti, balo gak ngerti, ngomongnya angger mangap pencolotan cangkem tok. Nah, itu sing dadi masalah. Ngene iki. Oleh karena itu, faizan lho, ngono lho rek, nyambung. Izan itu begitu. Saya kan maknani cara bahasa Jawa tak maknani Arab itu namanya. Oleh karena itu, faizan. Nyambung. Aljalu utawi jahat. Iku hukmuhu utawi ngono. Khobare jal jumlah isminya. Nyambung. Jumlah isminya iku berbunyi hukmul adam. Hukne di pecah-pecah hukmu dan hukmu sing ketempelan hu dadi mubtada. Hukmul adam idhofah dadi kha. Bar mubtada kerjasama mubtada dan khobar mubtada membentuk satuan disebut murakkab isnadi. Murakkab isnadi itu berarti bentuknya bentuk kalam karena mesti mufid. Ngono lho. Ngono kudu ngerti kabeh. Beda kalau murakkabnya murakkab bukan isnadi, beda. Nah, membentuk murakkab isnadi dikawiti isim maka murakkab begini disebut murakkab ismi. Sampeyan biasanya nyebut jumlah ismiyah. Kalau murakkab isnadi itu diawali fi'il disebut murakkab fi'li atau jumlah fi'liyah. Dan itu mesti kalah wong isnadi kok. Lu ngene tuh kadang gak ngerti, pola nahwu repot. Nah, kesatuan yang membentuk murakkab isnadi itu punya status tersendiri sebagai predikat atau bahasa nahwu khobar atau bahasa mantek mul dewe atau bahasa balaghah musnad dewe mubtada bahasa nahwu bahasa balaghah apa musnad ilaih bahasa mantek mau do dewe rek barange padha mulane kowe nek gak mek weruh barang itu gak kenal istilah hati-hati kamu terpleset tergelincir
Yo. Eh, nah, ide kono. Pak Idan, nyambung ya? Nyambung ya? Idan iku berarti apa? I lalu dilanjutkan dengan apa, Rek? Dengan apa? Dengan tanwin. Nyambung. Asalnya begitu. Nah, lalu tanwinnya dirupakan non. Non. Mati. Bisa begitu. Bisa dibiarkan kayak ini. Lah, non atau tanwin di situ itu. Non yang berasal dari tanwin atau tanwin itu. Lo itu simbolnya jumlah itu. Nyambung ada. Simbolnya jum. Tapi kalau begitu Pak, ada jumlah yang dibuang. Itu yang dimaksud ngene alfiya wa alzamu ida idofatan ila jumalilaf alikawun ida talah. Nah, saudara, saya ketahuan yang lalu bisa kelewat. Aku saya elek. Ku ngapal ngono kelas di sanawi. Kok saya ketahuan apa ini? Iya, saya ketahuan. Dan sekarang sudah 65. Aku ngapalnya itu malah bisa 13. Memulai. Tapi apa? Gak apal kabeh, gak penting apal kabeh itu. Cukup sabab lalu harus paham dan praktek. Perbab. Sehingga apa? Apal itu hanya untuk mengingat-ingat isi. Lalu bisa dijadikan pegangan praktek. Mestinya ngono, ilmu alat itu mestinya ngono. Mestinya ngono. Aku lah diserah, ya. Ora. Tapi biar waktu mulang yang ngono. Latihan terus enggak nama ilmu alat. Namanya alat itu ya alat. Maka harus dipraktekkan. Namanya alat ya alat. Nanti pacul digantung tok. Gak tahu gawe pare. Goblok ikatan kok. Datar pacule dilus-lus. Pacul sayangku. Pacul adalah kayu ditambah besi. Kok kancamu nyangkal gak? Tambah namanya apa cak? Atau ya itu sing kamu tekuni selama ini kan hanya ngapalkan kaidah, bukan menerapkan kaidah. Itu salahnya. Itu salah, mesti salah. Persetujuan itu namanya salah. Bagaimana bisa berhasil? Nyambung. Cici mbak Peki. Peki bukan ilmu alat. Peki materi. Memahami langsung dikerjakan. Tapi kalau ilmu alat, alat bagi yang lain. Nyambung. Kalau bahasa Arab ngaku seorang sampai ya harus praktek bahasa Arabnya. Menulu. Kalau mantek, ya harus praktek kepada seluruh aspek hidup. Wong mantek itu ilmu alat. Ini tetap ngapal kaidah. Bukan kacau. Itu namanya apa? Kamu sudah menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Tujuannya bukan menangkap alat, tapi apa Pak? Tujuan Anda itu terampil menggunakan alat. Nyambung. Itu ngadepi ilmu alat itu begitu. Bukan kok menangkap alatnya. Itu. Apal alfiah, maca kitab goblok. Akhirnya ngono tadi ini. Tamat alfiah kocok. Akhirnya tadi ngono. Ya sembuh. Saya sampaikan ya. Karena kenyataan di Pak Rum saya sendiri prihatin. Prihatin kok ngene iki piye ya. Pak Rum itu kan termasuk salah satu pondok yang dulu menjadi andalan maca kitab. Dalam era sekian. Saya kemarin ketika bersamaan Syekh Hasan nguji, Hasan sampai takut.
Nah, aku yo gak menengah, tak jawab lagi ini. Ini aku tasik wonten 5% kamar Joko. Saya jawab, saya sering ditanya alumni. Maka jawaban saya, 10% ku banyak enggak. Itu perkembangan mau alimin. Saya apa aja. Loh, aku gak gewosi, wong aku guru mau alimin kok. Ngomong apa anakmu? Yo, awakmu ngerasa jadi siswa Muhalimin. Kamu yang tidak bertanggung jawab, yang merusak nama Muhalimin itu kamu itu. Kan ngono terus. Ya nggak? Hati-hati. Tapi, ya sama saja rek dengan Diman, di MTSN sama. Yang berhasil adalah mereka yang memang punya kesanggupan. Itu kunci. Ngono lho. Ngambung. Lah mulane nek gak punya kesanggupan, ojo ditiru. Menurut agar kamu tidak menjadi pemeluk partai iblis. Loh, ono partai ini. Hmm, hati-hati. Takono panitia Hamdan Kacamatan iku. Tuh, ngeyel lagi. Ini iki menungso ta watu kecepet welut. Hati-hati. Kelakuan koyo ngono sampai saya diperlihatkan oleh Allah langsung peristiwa itu. Nah, nih, ah, di kono Pak Idan Kanal Jalu, Pak Idan, apa mau rek? Dia mau al jalu hukmu iku utai hukume jal iku hukmul adami berhukum ketia. Daan, ngono lho rek, Adam sebagai masdar. Nyambung. Karena master maka kondisi tanpa pelaku, tanpa waktu, nyambung. Tuh. Jal itu berarti sama dengan kekosongan, ngono lho. Apa ndak boleh Pak lu? Kamu itu manusia. Kok takok meneh, kapan tawa makolak jina wa isailah. Betul kamu itu ndak boleh kosong. Nek kosong berarti kamu itu podo karo ngejak tukaran pangeran, ngono lho. Ngono. Mulane kebodohan itu terkutuk dalam pandangan syariat Islam. Kebodohan apapun. Nah, so, wis. Lawal ilmu utawi al ilm iku hukmu utawi hukume al ilm iku hukmul wujudi. Nek menterjemahkan ojo hukum lo, kok salah paham. Jahal itu sama dengan ketia. Jangan menutup. Sementara lawannya jal al ilm sama dengan keberadaan atau eksistensi. Eksistensi itu keberadaan. Engkau gawe bahasa Inggris gak ngerti meneh, anggar niru tau. Oh, bapak masih eksis. Kacau ya. Masalah lambe mungkin kati loloi teko sapi itu gak tuman. Eksis itu keberadaan. Sementara omongan itu masing dimaksud fungsi. Ini kayaknya salah menengah, Bu. Oh, Bahrul masih punya fungsi mendidik. Itu bahasanya bukan Bahrul eksis, goblok. Ngambung. Hati. Lu ini kalau ngeling noka. Bahrulum masih berjalan secara fungsional. Kok tetap eksis. Atau emuan. Waktu itu eksis.
mbahmu sing wis megap dukune mbayang ya juga eksis, tapi sudah tidak fungsional. Tapi wujud itu eksis, es wal wujudu, padahal wal wujudu utawi wujud iku khairun paling lebih aja paling karena ada mufadal minhunya ngono lho rek. Ini diterjemahkan paling itu kalau tidak punya mufadal minhu iku khairun luwe bagus apa al wujud ngono rek. Mergo rumusnya tadi itu wa in yustaku bawadu dombirin mustaqim tetap aja kok melok umum kom jahiliyah iku umum kangen nabi gerak gak umum mulane sih ngomong mau ngentek sing gak umum iku wis kepriyen gak zaman Hamdan iki tok lho hati. Nah, karena yang bermadat umum menganggap yang umum itu yang benar. Jadi mulane pemikiran itu warisan jahiliyah kok dimiliki. Nah, tapi mbok meneh umpamane ya kelompok jahiliyah. Lah ngene ta? Oh, pantas. Mesti dikasih hadiah juara pertama sebagai pengikut jahiliyah. Kan ana panitia umat pun ben iki. Sekaligus merangkap peringatan 2 abad Bafrulu. Nih, di pengukuhan juara mengikuti jahiliyah. Dulu, wes wal ilmu hukmu iku hukmul wujudi lala wal wujudu iku khairun luwe bagus opo al wujud minal adami dibanding ngono kena re ojo mek terbatas tinimbang ngono tok ada sino ning bahasa Indonesia diban lu ngono lho cocot iku jono gawe nih pangeran kayak cocot iku bisa nih satu kata toh padahal tiap kata itu punya sinonim ya hati-hati iku khairan luwe bagus apa wujud minal adam dibanding Adam loh kalau bodoh sama dengan Adam ilmu sama dengan wujud sementara wujud lebih tinggi daripada Adam maka ilmu lebih tinggi daripada iki masuk ilmu matematika bidang aljabar hukum perbandingan linear. Oh, orang aku ngono kelas di sanawiyah tuh hukum sampai sekarang. Loh, coba sama kan? Sama itu. Bodoh sama dengan Adam. Ilmu sama dengan wujud. Kalau kemudian ditemukan al-wujud khairun minal Adam, berarti bandingannya sama dengan al-ilmu khairun minal jahal. Kaya tahun itu matematika segone. Mulane wong goblok matematika iku wis kalahin santri. Salah ya, aku sampai begitu. Jangan main-main. Sama, kamu pikir ilmu yang diberikan Gusti Allah itu sempit sekali. Semuanya. Dulu. Perbandingan dalam aljabar itu dilukis di dalam balaghah disebut tasbih. Dilukis dalam mantek disebut tamthil. Dilukis dalam usul fikih disebut tamthil. Dilukis dalam mantek disebut kias. Lu sembarang.
Karena apa? Lu karena semuanya itu ditemukan oleh manusia. Yang menemukan mesti berlogika. Watak logika itu satu. Mulanya mesti ketemu urusan rubah istilah itu kan karena aspek sendiri-sendiri. Wes sakmono tak oleh mikir filsafat ilmu. Ini di bidang filsafat ilmu. Wong pondok kudu ngerti ngono iku. Ben gak gembor-gembor ilmu tok koyo ngerti ilmu itu apa. Ngene iki lho. Sampeyan kudu gerak. Ya oh. Dan tidak perlu kuliah kan nggak perlu kuliah. Aku paham ini cukup maca buku ora kuliah kok. Ning kok nek kurang paham tak kok sapa sing saya anggap lebih ngerti nek gak nek kata gak ngerti saya tidak perlu itu saya cari orang lain saja sampai menemukan yang paling yang memang ngerti. Wis ngono tok urip wis ngono. Ngerti kon mergo apa? Aku nek takok wong terus wong gak ngerti tak itu berarti saya juga goblok juga tentang hakikat manusia. Saya nggak mau goblok. Mau. Oh, nih. Pak Inna, di mau. Pak Idandor. Gimana deh? Wal hidayah itu ya. Wal hidayah itu utai petunjuk. Apa deh? Nah, apa hidayah itu simbolnya? Ilmu. Wal hidayah itu utai petunjuk. Wal hakulan kebenaran hakiki secara nyata. Ya, samar. Gak apa? Abu-abu. Apa abu-abu? Pura-pura ya. Tuh, hak itu begitu. Wanurulan cahaya kulluha sekabiane langit iki cukup tauhid gak usah wah ketemu datang kulluha iku utawi masyaallah terus alasannya khobar jumlah goblok ini tauhid goblok ini iku lho goblok mulang terus muridnya jadi sesat kabeh gak kerasa gak ada sertifikat sesat ya. Nah, ini seperti bahasa statement aja ditempel di tembok. Nama, bagio, status sesat. Ya, dan berlaku selama hidup. Tanda tangan direktur. Ya, hati. Ah, wal hakuan nuru mana? Kulluha sekabiane ngono tok karena ini tahu. Kit sekabiane hidayah hak nur. Ngene iki nggone Indonesia aja melok pola kalimat Arab. Indonesia nggak punya tauhid. Jadi kalau menerjemahkan langsung seluruh hidayah hak dan nur. Ngono tok. Aja kok hidayah hak dan nur semuanya lah itu namanya kamu niru pola kalimat Arab loh, not good. Nih, nggak boleh seono. Pola kalimat Indonesia itu enggak ada. Maka imbuhan yang menyatakan universalitas itu diucapkan lebih dulu. Itu semua, seluruh, tiap. Ono kudu ngerti. Yo kabeh donya iku gak saknya trek. Tapi apa? Kita harus bergerak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak batuk semua. Kokku kita tenan. Senenganmu pentole susune wong wedok. Itu. Hei, qalilan fasara jabal. No, no.
Nek utek jalan iso gawe kata-kata ngono dan tidak salah. Wis walidah kul wafis fi was silkil wujudi ing dalam proses lingkupe wujud. Jadi hidayah al-haq andor itu sekop al wujud ngono lho rek, masuk kategori rumpun al wujud dalam batas lingkungan al wujud, bukan di luar lingkungan al wujud ngono lho. Nih, jadi kalau kamu tidak ketempelan hak, tidak ketempelan hidayah, tidak ketempelan nur, berarti kamu itu ada di lingkungan di luar wujud. Yo, ini dibahasakan harian. Kamu tidak punya nilai, ngapain dekat-dekat sama aku? Kan? Kosong, kamu ini kosong, mata purgana iki. Nah, Pak Tamur, dana diwalik mata purgana. Wong ini alat motor tok. Loh, jangan dekat-dekat dong. Ini masih lumayan jin. Kamu ini apa? Fata Morgana. Mana loh? Itu namanya al-ajam. Ketiada. Oh, Pak Izan. Awas. Ono Pak Izan mana iki? Kalau begitu, jadi nek nakdir nopi Pak Izan kanal hidayatu wal hakku kullu afisil wujud. Mana loh? Yang dibuang itu jumlah. Yang tadi yang dimaksud wa azamu idofatan ilal jumal apa itu wa azamu ida idofatan ila jumalilah alikahun ida betul ida yang ngono tanwinnya itu iwadun anil jumlah fa ida kanal hidayatu wal haqwan nuru kullu hafisil wujud. Nah, mongko ono ngono lho rek, napa? Apa al wujud iku alam luwe luhur minal adami tinimbang adam karena itu. Nah kalau begitu ya tentu saja al wujud alam minal adam. Titik. Fal ilmu kelanjutannya piye Pak? Dengan demikian, nah itu nih menerjemahkan Pak Ndek kono iku. Pak Ndek kono iku piye rek? Pak fasiha. Mongko dengan demikian kesimpulannya fal ilmu mongko utai al ilm iku asrafu luwe mulya minal jali bimbang jal. Loh, tadi itu namanya penalaran, Rek. Napa nggak? Pak Inal Jala. Krono sak temene Pak ya wa. Pak ya wa. Pak tak lel. Kok bisa dikatakan ilm itu lebih agung dibanding jal? Ya, Pak Inal Jala krono sak temene jal iku mithlul amma bagaikan picek. Pak picek gak? Bahasa liane apa? Buta, bahasa liane mana? Ayo, sekian daerah mesti nggak punya bahasa dewi-dewi. Masa foto kabeh picek ngono. Buta, yalah, kalusan kawan potonganmu kok. Picek itu bahasa kasar, ya Bang? Bengkok kamu sampai nih ngono tak? Oh, berarti kasar kabeh berarti. Ya, bisa membuat ini. Mulai Pandaan sampai Jawa Barat kasar kabeh. Ya apa lil iklim. Nah, Pak Inal Jala iku mituluk amal padha karo picek
wadul matilan padha karo kegelapan ngono rek. Dadi zulma iku atap nanggone ama rek master lo. Mbok diwaca umyu ngawur ae. Ini itu sifat musyabbah bentuk jamak dari ma. Itu sifat musyabbah bismil fa'il. Musyabbah kok musabbih. Lu ngene iku lak sing gak karuan kabeh. Ai al musyabbahatu bismil fa'il. Napa? Udah dek mau coba kasroh, cacatmu salah. Sing bener sifat musyabbah. Nah, amiyaya ma aman bahwa akma bagi ma ya bekamu bakaman bahwa apa kamu lo Soma asluhu somima ya somu soman bahwa asomu wis gak melengsor iki biyen oleh-oleh ya biyen iki. Nah, begitu terus begitu nanti yang banyak model begitu kalau lafaz itu isinya sifat bukan pekerjaan. Lebih-lebih sifat psikis. Jadi ya mana arijaya roju arojan bahwa roju kencang. Oh, enggak. Itu sifat. Bukan jempa elong ora pekerja kok jempa. Orangnya disebut dilihatkan apa? Terjang. Bukan pelaku. Nggak. Cuman hukum lafadznya disamakan dengan jempa. Ilmu lain disebut sifat musyabbah bismil sarap Masya Allah. Jadi jangan nampil paling multi jurusan lagi. Yes. Nah itu fal ilmu asraful minal jali lafa inal jala ya bener. Iku mislul amma wadul mati wal ilmu iku mislul basori. Ilmu iku padha karo awas apa coba nek picek itu sifat apa motone? Kebalikannya picek berarti apa? Melihat. Basor itu nek menerjemahkan apa? Peristiwa melihatnya, jangan matanya, nyambung. Ngono lho. Kumitul basori wan nuri ayo mitlu nuri. Iku yang dimaksud gone ayat wa ma yastawil a'ma wal basir walau zulumatu walan nur walau dhil walal harur. Kelanjutannya kok wa ma yastawilan ora padha pol ama wong pecek. Keteno cek mantep temenan. Orang bayar kok. Tapi ojo niat nyek wow. Ngomong wis enggak oleh. Nek kon gembor-gembor karepmu tapi nek ngerameni wong dijejek wong kon hati-hati. Wa maya stawi apa lak sapa al amma wong sifat musyabbah kok nyambung. Aja apa sapa ora padha sapa al amma wong kang picek wal basir lan wong kang ninga. Orang bisa melihat dengan tidak bisa melihat enggak sama dul. Wala dulu matulan ora yastawi
Lho, apa adzulumatu pira-pira kegelapan wala nurulan ora padha apa sinar. Gelap dengan sinar enggak sama. Sinar itu berarti ada muncul keberadaan, tapi kalau gelap berarti yang ada ketiadaan. Bodoh juga begitu. Yang terjadi berarti ketiadaan. Kalau kamu ingin berada, maka kamu harus ketempelan ilmu, jangan ngoblok. Sing mantep aneh ngomong Greg. Ini gawe hiburan baik nangani sahur. Dek pada itu kayaknya nangani sahur. Lu perlu lu perlu. Wis kono tabuhan arep pepang dipono lah. Lu perlu nangani sahur kono ganjarane. Masya Allah, piye kon kok bodoh tentang pekit dalam bidang ini. Wah, repot iki anak buah Kamdan ini. Oleh kacamata tak. Yes. Nah, itu saya nih. Kono tabuhan kono. Pakai gak keremu kuping turuk. Napa? Nangeni itu ya nangeni, bukan pengumuman. Napa? Nangeni ya apa alat iki iso dadi wong ditang. Ane speaker mosok sudah menjangkau semua. Nyatane akeh sing gak nangeni meneh kan. Nangeni kanggo sahur itu ana ganjarane lho. Karena sahur itu sunnah. Sahur itu dianjurkan syariat. Maka seluruh perbuatan yang mendukung terjadinya sahur itu juga hukumnya sama. Juga mengandung pahala. Jadi aku sampean turu, sampean tak keti banyu. Ketian banyu saya itu ono pahalanya. Karena ketian banyu saya punya tujuan nangeni kah? Untuk sahur. Kan nangeni untuk ngokok pecereng. Jadi pas sahur. Cuman uga wae buka. Kancamu kok keturun awake lemes. Nangin ono. Nangeni iku ono ganjarane mergo buka iku ono ganjarane lho rek. Cek nyembrono lho. Kita elingno. Mosok kudu ngaji ngono cukup khutbah ngene ampel ae. Terus begitu, terus begitu. Poso-poso sing tekun ngelingno kancane. Ganjaran tok itu. Aja ngono ta, Cak. Enggak pareng. Lah kan ana. Ana. Nek kira-kira awakmu kurang halus meneh. Aja ngono to, Le, mboten pareng nggih. Nah. Nek kadang ono, kono ro istibat kono. Dengan tak pendablek. Napa nga? Ngono lho, ketua pondok bareng kono ya. Ya ana kata pada keliru pareken Mas, gantengnya sampeyan Mas nggih. Lah ngoten wau mboten pareng Dik ya celun Dik. Ini awas kon disipakan. Yes, aku wani ngungkap ngene iki marga karena apa? Dia anak dan cucu saya karena bapaknya juga anak saya. Bapaknya alumni ini Kudus dulu. Alumni mantan 91. Awakmu gak ngerti kok. Malu-malu tuh. Yes. Nah, jadi gini kira, wa ma yastawil a'ma wal basir. Kalau ilmu itu bagaikan orang melihat, nyambung, maka bodoh nempel pada orang yang orangnya berarti sama dengan buta, nyambung. Makanya kemudian barang bener gak ngerti ompanya buta. Ngono lho, sing bener ku gak ngerti. Karena begitu piye Pak, sementara dia masih kudu hidup mulane lalu ikut umumnya. Ngono lho Rek. Bukan kok mengerti atau melihat yang sebenarnya.
Jadi orang berpondasi umum itu kelompok goblok. Orang buta. Lah nek wong sing gak buta iku melihat barangnya langsung. Oh iki barang. Itu yang disebut nganggo ilmu. Maka targetnya kebenaran. Urusan sekarang apa kebenaran iki menjalar kemana-mana? Oh tidak ada hubungan itu. Nyambung. Kalau kebenaran ini sudah tersiar kemana-mana, maka menjadi gejala umum. Kalau enggak, maka ya gejala khusus. Tinggal begitu tok. Lah kita hidup ini arahnya kepada kebenarannya, bukan ke Lah, begitu juga. Bahkan yang lebih cepat menyebar kemana-mana itu yang tidak benar. Hati-hati. Loh, ngono loh, Rek. Ngono loh. Orang ngentik jual beli itu ada di mana-mana. Mulane jarene wong tuwa, lah ya nak biyen ku ya ora kopsi. Kopsi opo, Mbak? Lha iku lho sing siaran nggo radio lho, nak. Oh, korupsi tambah. Oh, lho biyen wonten Mbak gak ono nak lho jenengan mosok gak eling Mbak. Apa nak ngutil? Lho, iku padha mek ngutil iku ta. Nggih, Mbak. Ngono nyambung. Sama kan? Ini pentingnya tahu kosakata itu di situ. Makna kan sama, nyambung. Lho iku padha mek biyen ngutil, Mbak, yang ngaran iku. Kemangke jadi kotel ku dek koro, Mbak. Nah, nyambung ah. Sama. Kawasan ini itu. Ah, wa masalah bacir wa kalanus menjelaskan sapa Allah Subhanahu wa taala bi adil isyarat iklan kira-kira isyarat. Faqala maka dawuh sapa Allah, "Qul la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Maca Sira Muhammad. Hal nafi, awas, pengumuman. Hal lin nafi. Hal ora. Hal yastawi ora podo. Sapa aladina ake ya lamuna ngerti sapa ladina. Waladina ake layak lamuna ora ngerti sapa wong. Kudu karo ngerti itu beda dul. Nah, faidah karo ngendalmakane nopal ilmu iku khairan luwih bagus sapa ilmu minal jali dibanding jal. Wal jalu hale utawi jal iku min lawal jinil jismi tetap setengah saking pira-pira sifat kan nempel marang jisim. Wal ilmu hale utawi ilmu iku min sifatin nafsi tetap setengah saking pira-pira sifatin jiwa. Wan nafsu utawi nafas iku asraful luwe mulya apa nafas minal jismi tinimbang jisim. Walil ilmi lan iku tetep keduwene ilmu aksamun utawi pira-pira jenis kadiratan kang akeh. Noksi bakal menghitung utawa menjumlah sapa ingsun Al-Ghazali ing aksam katira fi fasal ing dalam pasal pembahasan tersendiri akara kang liya. Walil alimi lan keduwene wong kang ketempelan ilmu bitolabil ilmi ing dalam upaya maksimal sampai mendapatkan ilmu. Lho ngono nek aku terjemahan tolak kuwi. Lho iku walil alimi lan iku tetep keduwene wong kang berilmu fitolabil ilmi ing dalam saat proses berusaha maksimal sampai mendapatkan ilmu. Walil alimi khobar muqaddam jar majrur turukun utawi turuk adidatun kan akeh. Turukun jam utorik pira-pira cara boleh, metode boleh, taktik boleh, teknik boleh, umum. Tetapi di dalam filsafat istilah di Indonesia sudah dibeda-bedakan antara approach pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, beda-beda. Jadi itu dunia pendidikan ini. Ngono tadi guruku.
Nah, nih, sampean saya anggap manusia sungguhan, maka saya tidak perlu berceramah, tidak perlu, tapi sampean saya ajak mikir. Anggapan saya terhadap sampean sebagai makhluk utuh itu namanya approach. Makanya metode saya berbeda dengan umumnya orang. Karena approach menentukan jenis strategi dan metode. Loh, kamu saya pandang sebagai makhluk yang sudah bisa mandiri. Di sekolah tidak perlu saya membacakan kitab. Maka metodenya metode guided reading. Yang membaca siswa, guru menyimak dan memberikan membimbing. Guided reading, membaca terbimbing. Sembarang ora anggar khotbah. Oh enggak Jumat baca khotbah wae. Wajan. Kadang-kadang saya tingkatkan lagi karena kamu usianya sudah lebih lanjut lagi. Itu approach. Maka, wes, sekitar delok. Apa isinya? Silakan. Kamu katakan. Saya mesti begitu ngajak itu. Bukan ngawur pakai ilmu blog not. Masya Allah, pakai blog not iso kopian bareng gak kan? Turukun utai pira-pira metode adidatun kang macam-macam nah guru bakal nyebut sapa ingsun Al-Ghazali. Ha ing turukun adidah bifasen akor wal ana untuk sekarang wal ana ing dalam saiki layata ayan ora tertentu ae kang ngadat sira badak marifati fadil ini dalam sakwise mengerti padahal utawa kau tahu nama ilmu ma'rifatun hasil kejaba paham menyadari diri sendiri ma'rifatu dua cara parek karena failnya apa ya ta'ay yanu lo kan ada datul istisna ya tapi ini kan setelah kalam mufarraq bukan setelah kalam tamdul aku saya eling ngono kok biar diulang kelakir satu alias 50 tahun yang lalu enggak 48 tahun yang lalu Alia di Keranji bukan di sini. Saya di sini sudah tidak sekolah nahwisan. Di pondok sedilu aku melok ngaji nahu Gus Malik itu. Tapi gak suwe ngono terus bila tausik dalam keadaan sangat muda ya. Terus Latif itu masih bayi, umbele meler. Sifat barang itu lazim. Adik Gus Latif sing kawin berdua itu masih dalam kandungan, masih 4 bulan. Anak pertama Mbak Yuniki Fadullah itu seangkatan di Muhalimin saya. Yang di Probolinggo nyanyi Nur Malika. Kalau nggak sabar. Nah, aku masih ingat itu ngaji itu Gus Malik itu, tapi nggak suwe ngono terus beliau sakit terus meninggal. Tahun 83 kalau nggak salah 84. Illa ma'rifatun nafsilah. Sekarang ini tidak ada yang harus menjadi konsentrasi kecuali sadar terhadap diri sendiri. Yang mana ma'rifatun nafsi ini tak terjemah ngono. Alatikan hiya alatikan hiya utawi ma'rifatun nafsi iku lauhul ulum niki lho rek. Iki sing kemarin saya sindir membangun wadah iki. Alatikang ya utai marit nafsi iku lauhul ulumi lembaran ilmu wa makorruha lan tempate ilmu wa mahalwa tegese
ruangan tempat ilmu. Nyambung. Nah ini diri sendiri itu apa? Loh, kemarin sudah kita kupas kan? Ya ruhun minal. Minallah itu. Bukan kok apa? Jasmani ya aneh ngone kucing duwe, batuk duwe, bokong duwe padha be awakmu. Hewan yang nggak punya itu ruhun minallah. Dan yang itu hanya diberikan ke manusia. Itu yang menjadi apa? Tempat ilmu, alat ilmu, gudang ilmu. Oh, Alhamdulillah. Wadari kau tay mengkono iya lau kulu makaruha mahalua. Iku anak jisma sak temene jisim jasad tubuh. Iku laita ora enak apa jisim iku bimahalin. Iku suatu tempat lil ilmi kedua ini ilmu. Jarma jeruk batana kiro. Li anak ajsama kalau sak temene pro jisim. Iku mutana iyatun bakal habis masa. Nyambung deh. Waktunya bakal habis. Berarti apa? Musnah. Walayatasiu. Lan orang memuat. Likatratil ulumi walayatasiu. Lan orang bisa muat apa jisim. Likatratil ulumi. Maring akai ilmu. Kalayatamilu. Bahkan tidak bisa mencakup apa jisim. Ilanukusa. Kejaba ing piro-piro gambar pahatan waruku malang piro-piro gambar nomor. Indra itu hanya bisa nangkep benda apa? Benda berwujud. Nyambung. Hanya itu toh. Engkau nek mati wis gak meneh. Tapi nek jiwa lho ngono. Beda lagi. Wa nafsu utawi nafas utawa jiwa iku qabilatun menerima atau bahasa lainnya bisa apa nafas li jamilu ulumi maring sekabehane ilmu min ghairi mumanatin khalid tanpa nolak wala muzahamatin lan tanpa rebutan wa milalen lan hapusan wa zawalin lan musnah. Nih jiwa sekali mendapatkan awet wa nahu ta ingsun kuna takalamu bakal membicarakan sapa ingsun Al-Ghazali bisyarhi nafsi ing dalam menjelaskan jiwa. Akan aku bahas khawatir tentang apa? Jiwa ala sabili tori khali menurut cara ringkas. Wallahu alam. Al-Fatihah. Ya kan. Salam tapi bapak naga tapi masalah khusnul